Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku adalah Lia, seorang wanita biasa yang lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Ayahku seorang petani, dan ibuku adalah penjahit rumahan. Hidup kami jauh dari mewah, tetapi penuh dengan cinta dan kebersamaan. Aku adalah anak bungsu dari 3 bersaudara, tetapi takdir berkata lain. Kedua kakakku meninggal dunia saat masih kecil akibat wabah penyakit yang melanda desa kami. Aku tumbuh sendirian, menjadi harapan satu-satunya bagi orang tuaku. Ketika aku menginjak usia 17 tahun, aku kehilangan ayahku. Beliau meninggal karena kecelakaan di sawah. Kehilangan itu membuat ibuku bekerja lebih keras untuk menyekolahkanku hingga lulus SMA. Aku tahu betapa berat beban yang ia pikul, jadi aku berjanji pada diri sendiri untuk belajar dengan giat dan mengubah nasib keluarga kami. Aku berhasil masuk ke sebuah universitas negeri di kota, jurusan akuntansi. Di sanalah aku bertemu dengan Hendra, seorang pria tampan dan cerdas yang membuatku jatuh hati pada pandangan pertama. Hendra berasal dari keluarga terpandang. Ayahnya seorang pengusaha sukses di bidang properti, sementara ibunya adalah wanita sosialita yang dikenal di kalangan atas. Hendra adalah sosok pria yang sederhana meski memiliki segalanya. Ia tidak pernah memandang rendah status sosialku. Dia mencintaiku apa adanya, atau setidaknya begitulah yang kupercaya. Hubungan kami berjalan baik, meskipun sempat ada pertentangan dari keluarganya. Dia bukan dari kelas kita. Itu adalah kalimat pertama yang keluar dari mulut ibunya ketika Hendra memperkenalkanku. Namun, cinta kami mengalahkan semua rintangan. Hendra memutuskan untuk menikahiku meskipun tanpa restu penuh dari ibunya. Kami menikah dalam sebuah acara sederhana dengan tamu undangan yang terbatas. Aku mengenakan kebaya sederhana yang kupinjam dari seorang teman, tetapi hari itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku yakin aku telah menemukan tempatku di dunia ini. Setelah menikah, aku pindah ke rumah keluarga Hendra. Rumah besar itu dengan halaman yang luas dan perabotan mewah adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Sejak hari pertama aku melangkahkan kaki ke rumah itu, aku bisa merasakan aura dingin yang terpancar dari ibu mertuaku. Dia memandangku seolah aku tidak pantas berada di sana. Jangan lupa siapa kamu, Lia. Hanya karena kamu menikahi anakku, bukan berarti kamu bisa merasa setara dengan kami, katanya suatu hari dengan nada sinis yang menusuk. Aku mencoba untuk mengabaikannya. Aku ingin menjadi istri yang baik, menantu yang membanggakan, dan wanita yang bisa diterima di keluarga ini. Aku bekerja keras untuk belajar memasak makanan favorit mereka, menjaga kebersihan rumah, dan bahkan ikut membantu di bisnis keluarga. Tapi apapun yang kulakukan, selalu salah di mata mereka. Suamiku Hendra adalah pelipur lara di tengah semua itu. Meski seringkali terlihat terjebak di antara aku dan keluarganya, dia selalu mencoba untuk menenangkan hatiku. Sabar ya, Lia. Mereka hanya butuh waktu untuk menerima kamu, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku percaya padanya. Aku percaya bahwa waktu akan membuat segalanya lebih baik. Namun kenyataan berkata lain. Waktu tidak mengubah apapun. 10 tahun berlalu dan aku tetap menjadi sasaran penghinaan mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan pernikahan yang selalu kudambakan akan menjadi awal dari perjalanan penuh luka. Sebagai seorang wanita yang datang dari latar belakang sederhana, aku tahu bahwa menikahi Hendra bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang bertahan menghadapi kehidupan baru yang jauh berbeda dari apa yang pernah aku kenal. Hari-hari pertama tinggal di rumah mertuaku adalah ujian besar. Rumah besar itu memang megah, tetapi rasanya seperti hidup di sebuah museum. Segala sesuatu terlihat dingin dan formal. Bahkan meskipun kami adalah keluarga, tidak ada kehangatan di sana.
Ibunya selalu bersikap seperti seorang ratu, sementara ayahnya jarang ada di rumah karena kesibukannya mengelola bisnis. Di meja makan, aku sering merasa seperti seorang tamu yang tidak diundang. Saat sarapan, ibunya selalu memastikan bahwa aku tahu posisiku. Lia, jangan lupa, di keluarga ini kita punya standar tertentu. Aku harap kamu bisa menyesuaikan diri, katanya suatu pagi sambil menyeruput teh dengan elegan. Aku hanya tersenyum, menelan rasa pahit di tenggorokanku tanpa membalas. Aku mencoba sebaik mungkin untuk menyesuaikan diri. Aku belajar memasak dari asisten rumah tangga, mencoba membuat masakan favorit keluarga mereka. Tapi meskipun aku sudah berusaha keras, hasilnya selalu dikritik. Kenapa sop buntutnya kurang asin? Kenapa kue ini terlalu keras? Kamu bahkan tidak tahu cara membuat sesuatu yang sederhana. Ah, sudah jelas. Wanita seperti kamu tidak pernah diajarkan hal-hal seperti ini di rumah. Kata-kata itu seperti pisau yang terus menusukku setiap hari. Tapi aku tetap bertahan, meyakinkan diriku bahwa semua ini adalah bagian dari perjuangan menjadi bagian dari keluarga besar mereka. Aku percaya selama Hendra ada di sisiku, aku bisa melewati semuanya. Tapi tekanan itu semakin berat ketika aku mulai bekerja setelah menikah. Aku diterima di sebuah perusahaan akuntansi kecil di kota. Aku senang karena pekerjaan itu memberiku kesempatan untuk mandiri secara finansial. Namun, pekerjaan itu juga menjadi alasan baru bagi ibu mertuaku untuk merendahkanku. Lihat, Hendra, istrimu bekerja di perusahaan kecil seperti itu. Apa gunanya? Bukannya membantu keluarga, dia malah memalukan nama kita. Kenapa kamu tidak menyuruhnya berhenti saja? Kata ibunya suatu malam ketika kami makan malam bersama. Aku menatap Hendra, berharap dia akan membelaku. Tapi yang kulihat hanyalah wajahnya yang lelah. Dia tidak mengatakan apapun. Setelah makan malam selesai, aku mendekatinya di kamar. Kenapa kamu tidak membelaku, Hendra? Tanyaku lirih. Aku hanya tidak ingin memperkeruh suasana, Lia. Kamu tahu, ibuku memang seperti itu. Jangan terlalu dimasukkan ke hati. Jawabnya dengan nada datar. Aku tahu dia lelah dengan pertentangan di antara kami, tetapi sikapnya yang pasif mulai membuatku merasa sendirian. Aku mulai merasakan bahwa pernikahan ini bukanlah tentang dua orang yang saling mendukung, tetapi tentang aku yang terus-menerus berjuang sendiri. Setiap kali ada acara keluarga, aku harus menghadapi tatapan merendahkan dari saudara-saudaranya yang lain. Sepupu-sepupunya yang menikahi wanita dari keluarga terpandang sering menggunakan aku sebagai bahan perbandingan. Kenapa kamu tidak seperti Nina? Dia selalu tampil elegan, selalu tahu cara bersikap di depan orang banyak, kata salah satu tantenya. Aku tersenyum kecil sambil menahan air mata. Aku tidak tahu apa lagi yang harus kulakukan untuk membuat mereka menerima aku. Aku bekerja keras di kantor, berusaha menjadi istri yang baik di rumah, tetapi sepertinya tidak ada yang cukup. Yang membuat semuanya semakin sulit adalah ketika aku mulai melihat perubahan pada Hendra. Dia tidak lagi perhatian seperti dulu. Jika dulu dia selalu memegang tanganku dan membisikkan kata-kata penyemangat, kini dia lebih sering pulang terlambat, terkadang tanpa alasan yang jelas. Kerjaan di kantor sedang banyak, Lia. Katanya singkat setiap kali aku bertanya. Aku ingin percaya padanya, tetapi ada sesuatu di dalam hatiku yang merasa bahwa hubungan kami tidak lagi sama seperti dulu. Aku merasa semakin terasing di rumah yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Namun aku tetap bertahan. Aku selalu berkata pada diriku sendiri bahwa ini adalah bagian dari perjalanan panjang sebuah pernikahan. Aku percaya bahwa selama aku mencintai Hendra dan terus berusaha, semuanya akan membaik. Tapi aku salah. 10 tahun berlalu, dan aku tetap berada di tempat yang sama. Dihina, diremehkan, dan diabaikan. Perlahan, rasa cinta yang dulu menguatkanku mulai memudar, digantikan oleh rasa set yang tak pernah berakhir. Aku masih ingat jelas hari pertama kali bertemu Hendra. Saat itu, aku sedang sibuk memindahkan buku-buku di perpustakaan kampus. Dia datang dengan senyum yang langsung membuat jantungku berdebar. Kami berbicara untuk pertama kalinya ketika dia menanyakan tentang buku referensi yang sedang kucari.
Dari obrolan singkat itu, aku tahu dia bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki sikap rendah hati yang membuatku merasa nyaman. Kami semakin dekat setelah beberapa pertemuan berikutnya. Dia selalu tahu bagaimana membuatku tertawa, bahkan di hari-hari yang terasa berat. Hendra adalah sosok yang berbeda dari pria lain yang pernah kutemui. Dia perhatian, penuh empati, dan selalu mendukung mimpiku untuk menyelesaikan pendidikan. "Aku yakin kamu bisa jadi akuntan hebat suatu hari nanti," katanya suatu malam saat kami belajar bersama. Kata-katanya selalu memberiku semangat, membuatku percaya bahwa aku layak mendapatkan kebahagiaan. Ketika dia melamarku setelah lulus kuliah, aku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Hendra adalah segalanya yang kuimpikan dalam seorang suami. Dia berjanji akan selalu melindungiku, apapun yang terjadi. Namun, pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai. Ketika aku menikahinya, aku juga menikahi seluruh keluarganya, dan itulah awal dari segalanya. Setelah kami menikah, aku sering merasa seperti orang asing di rumah mereka. Mertuaku adalah sosok wanita yang perfeksionis. Segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan keinginannya, dan siapapun yang melanggarnya akan menjadi sasaran kemarahannya. Aku mencoba untuk tidak mempermasalahkan itu, berpikir bahwa dia hanya butuh waktu untuk menerima kehadiranku. Tapi waktu berjalan dan sikapnya tidak pernah berubah. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Aku memasak dengan hati-hati, memastikan setiap masakan sesuai dengan selera mereka. Tapi selalu ada yang salah. Telurnya terlalu matang. "Apa kamu tidak bisa memasak telur setengah matang dengan benar?" katanya suatu pagi sambil memandangku dengan tatapan penuh penilaian. Aku tersenyum kecil, berusaha menahan perasaan. "Maaf Bu, saya akan memperbaikinya." Tapi permintaan maafku tidak pernah cukup. Setiap hari selalu ada kritik baru. Aku mulai merasa bahwa tidak peduli seberapa keras aku mencoba, aku tidak akan pernah memenuhi standar mereka. Meskipun begitu, aku tetap berusaha. Aku bekerja keras di kantor untuk membantu Hendra mengurangi beban keluarga kami. Tapi usaha itu juga tidak dihargai. Kalau kamu tidak bisa memberikan sesuatu yang besar, lebih baik berhenti saja. Apa gunanya bekerja kalau hasilnya tidak seberapa? Ucapan itu menghantamku seperti palu. Aku tidak pernah membalas ucapan mereka. Aku hanya menunduk dan melanjutkan hidupku seperti biasa, berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di malam hari ketika Hendra sudah pulang kerja, aku sering duduk di sampingnya dan mencoba menceritakan perasaanku. Tapi dia hanya menghela napas. "Lia, tolong jangan buat aku memilih antara kamu dan keluargaku. Aku hanya ingin semua ini berjalan damai," katanya dengan nada lelah. Aku merasa kehilangan seseorang yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar. Hari-hari berlalu, dan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Aku bukan lagi Lia yang penuh semangat dan percaya diri. Aku hanya menjadi bayangan dari diriku yang dulu, seorang istri yang terus berusaha menyenangkan semua orang, meskipun tidak ada yang menghargainya. Namun, aku tetap bertahan. Aku bertahan karena aku mencintai Hendra dan aku percaya bahwa cinta itu cukup untuk membuatku kuat. Tapi seiring waktu aku mulai meragukan keyakinan itu. 10 tahun berlalu dan aku tetap berada di posisi yang sama. Tidak dihargai, tidak diakui, dan perlahan-lahan dilupakan. 10 tahun bukan waktu yang singkat untuk bertahan dalam situasi seperti ini. Dalam hati aku sering bertanya-tanya, mengapa aku masih di sini? Mengapa aku masih berusaha mencintai seseorang yang semakin lama semakin menjauh dariku? Puncaknya terjadi pada suatu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Saat itu, aku baru saja pulang dari kantor. Hari itu terasa begitu berat karena aku harus menyelesaikan laporan yang terlambat. Ketika sampai di rumah, aku langsung menuju dapur untuk menyiapkan makan malam. Ibunya duduk di ruang tamu dengan tatapan tajam yang langsung membuatku merasa kecil. "Lia, kamu benar-benar tidak tahu sopan santun ya? Pulang kerja bukannya langsung menyapa orang tua, malah sibuk sendiri. Apa kamu tidak diajarkan tata krama di rumahmu dulu?" Aku menahan napas, mencoba menguasai diri. "Maaf Bu,
Saya tadi langsung ke dapur karena ingin menyiapkan makan malam. Dia mendengus. Alasan saja, masakanmu juga tidak pernah enak. Mungkin lebih baik kalau kamu berhenti bekerja dan fokus di rumah. Wanita seperti kamu tidak cocok bekerja di luar. Kata-katanya menusuk hatiku, tapi aku tidak membalas. Aku hanya menunduk dan melanjutkan memasak. Saat makan malam, Hendra pulang dengan wajah lelah. Aku menyajikan makanan di meja, berharap dia akan menyadari usahaku. Tapi ketika dia mencicipi sup yang kubuat, ekspresinya berubah. Ini asin banget, Lia. Kamu lagi-lagi tidak serius masak ya? Katanya dengan nada tinggi. Aku terdiam. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Tapi aku menahannya. Aku sudah mencoba yang terbaik, Hendra. Maaf kalau tidak sesuai selera. Namun Hendra tidak berhenti di situ. Kamu ini kenapa sih? Sudah kerja hasilnya tidak seberapa. Di rumah juga tidak bisa diandalkan. Aku capek, Lia. Aku capek pulang ke rumah dan harus menghadapi ini semua. Itu adalah pertama kalinya dia berkata-kata seperti itu di depanku. Di depan ibunya, di depan saudara-saudaranya yang lain. Mereka semua hanya diam, tapi aku tahu mereka menikmati pemandangan itu. Aku tidak bisa lagi menahan air mata. Aku meninggalkan meja makan dan masuk ke kamar, mencoba menenangkan diriku. Tapi Hendra mengikutiku. Kenapa kamu keluar seperti itu? Kamu mau buat drama di depan keluargaku? Suaranya terdengar marah. Aku berbalik dan menatapnya. Hendra, aku sudah bertahan 10 tahun. 10 tahun aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang baik. Tapi tidak ada yang pernah cukup. Bahkan kamu sekarang ikut menghina aku. Apa yang kamu mau dariku? Dia menggelengkan kepala. Aku tidak menghina kamu, Lia. Aku hanya jujur. Mungkin kita memang salah dari awal. Kamu tidak cocok dengan keluargaku dan aku tidak tahu apakah aku masih bisa melanjutkan ini. Hatiku terasa seperti dihantam palu. Apa maksudmu, Hendra? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada pelan tapi penuh kepastian. Aku ingin kita berpisah, Lia. Aku sudah tidak tahan lagi. Kata-katanya membuatku kehilangan napas. Selama ini aku bertahan karena aku percaya bahwa dia adalah rumahku, bahwa kami bisa melewati semua ini bersama. Tapi sekarang dia sendiri yang ingin menghancurkan semuanya. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, berharap dia akan berubah pikiran. Tapi dia tidak bergeming. Dia meninggalkanku sendirian di kamar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, Hendra mengajukan gugatan cerai. Ibunya terlihat puas, seperti akhirnya memenangkan perang yang selama ini dia jalani diam-diam. Aku keluar dari rumah itu dengan hanya membawa koper kecil dan segunung luka di hati. Aku kembali ke rumah ibuku, tempat di mana aku merasa lebih dihargai meskipun tidak ada kemewahan. Di sana aku menangis sepuasnya. Aku menangis untuk cinta yang telah hilang, untuk mimpi yang telah hancur, dan untuk diriku sendiri yang merasa tidak berharga. Tapi di tengah kesedihan itu, ada sesuatu yang bangkit dalam diriku. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur selamanya. Mereka boleh menghancurkan hatiku, tapi mereka tidak akan pernah menghancurkan semangatku. Aku bertekad untuk bangkit, tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menunjukkan kepada mereka bahwa aku lebih dari apa yang mereka kira. Hari-hari setelah kepulanganku ke rumah ibu adalah hari-hari penuh dengan kesedihan. Aku merasa kehilangan arah. Setiap sudut rumah ini mengingatkanku pada perjuangan ibuku yang begitu keras untuk membesarkanku sendirian. Kini, aku kembali ke rumah ini dalam keadaan hancur, seperti pecahan kaca yang berserakan. Lia, kamu harus makan, kata ibu suatu pagi ketika melihatku duduk termenung di ruang tamu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak lapar, Bu. Ibu menatapku dengan tatapan yang penuh kasih sayang, tapi juga kekhawatiran. Lia, jangan biarkan dirimu tenggelam dalam kesedihan seperti ini. Kamu harus bangkit. Dunia tidak akan menunggu kita untuk selesai menangis. Aku tahu ibu benar, tapi kata-katanya sulit kuterima. Luka di hatiku masih terlalu dalam, dan penghinaan yang kuterima selama bertahun-tahun masih terngiang-ngiang di kepalaku. Tapi suatu malam, ketika aku duduk sendirian di kamar, aku teringat sesuatu. Aku teringat janji yang pernah kubuat pada diriku sendiri.
Janji untuk mengubah nasibku dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Aku menghabiskan waktu berhari-hari untuk merenung. Di antara semua kehancuran ini, ada satu hal yang masih kumiliki, diriku sendiri. Aku sadar, tidak ada yang bisa menyelamatkanku kecuali aku sendiri. Aku memulai dengan langkah kecil. Aku menghubungi seorang teman lama, Siska, yang dulu bekerja di bidang keuangan di Jakarta. Kami berbicara panjang lebar tentang pekerjaannya, dan dia memberiku beberapa saran. Lia, kamu punya bakat, jangan sia-siakan. Mulailah dari hal kecil. Aku yakin kamu bisa. Aku mengikuti saran Siska. Dengan tabungan yang masih tersisa, aku mendaftar ke kursus online tentang manajemen keuangan dan investasi. Hari-hariku mulai terisi dengan belajar, membaca, dan memperbaiki diri. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuat jadwal belajar, dan setiap malam, aku mencatat semua yang kupelajari. Awalnya sulit. Ada banyak hal yang tidak kupahami, dan aku sering merasa ingin menyerah. Tapi setiap kali rasa putus asa itu muncul, aku mengingat semua penghinaan yang pernah kuterima. Aku tidak akan membiarkan diriku kalah. 1 tahun berlalu, dan hasil dari kerja kerasku mulai terlihat. Aku berhasil mendapatkan sertifikasi di bidang keuangan, dan melalui jaringan yang kukembangkan, aku mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan investasi kecil. Dari sana, aku mulai belajar lebih banyak tentang dunia bisnis dan investasi properti. Aku tidak hanya berhenti di situ. Dengan bantuan beberapa kenalan baru, aku mulai berinvestasi kecil-kecilan. Aku membeli properti di pinggiran kota yang harganya masih terjangkau, memperbaikinya, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Bisnisku mulai berkembang, dan aku mulai mendapatkan penghasilan yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. 2 tahun kemudian, aku memiliki perusahaan kecil yang bergerak di bidang investasi properti dan keuangan. Aku mempekerjakan tim profesional, dan bisnis kami berkembang pesat. Aku tidak hanya mendapatkan kekayaan, tetapi juga rasa percaya diri yang selama ini hilang. Hidupku benar-benar berubah. Aku sekarang tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota, memiliki mobil pribadi, dan bahkan sering diundang ke acara-acara bisnis bergengsi. Tapi semua ini tidak membuatku lupa pada janji yang pernah kubuat. Aku ingin mereka yang pernah menghina dan meremehkanku melihat siapa aku sekarang. Suatu hari, aku mendapat undangan ke sebuah acara penghargaan bisnis. Acara itu diadakan di sebuah hotel bintang 5, dan kebetulan salah satu pembicara utamanya adalah perusahaan milik keluarga mantan suamiku. Hari itu, aku mengenakan gaun hitam elegan yang membuatku terlihat berkelas. Aku turun dari mobil mewahku, diiringi oleh 10 bodyguard yang selalu menemaniku kemanapun. Langkahku penuh percaya diri, dan tatapan semua orang tertuju padaku. Di dalam acara, aku melihat mereka, Hendra, ibunya, dan beberapa anggota keluarga mereka. Wajah mereka penuh keterkejutan. Hendra bahkan tidak bisa menyembunyikan ekspresi syoknya. Dia menatapku seolah-olah dia tidak percaya bahwa wanita yang pernah dia tinggalkan kini telah berubah menjadi seseorang yang begitu berkuasa. Aku tidak menyapa mereka. Aku hanya lewat di depan mereka dengan senyum tipis, seolah mereka tidak berarti apa-apa. Tapi dalam hatiku, aku tahu bahwa mereka pasti merasakan apa yang dulu sering kurasakan, perasaan kecil dan tidak berharga. Ketika acara itu selesai, aku berjalan keluar dengan tenang. Salah satu wartawan menghampiriku untuk meminta wawancara, dan aku melakukannya dengan percaya diri. Dari kejauhan, aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa malu dan penyesalan. Di dalam mobil, aku tersenyum puas. Ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku lebih kuat dari apa yang mereka pikirkan. Ketika aku kembali ke dalam mobil setelah acara itu, jantungku masih berdegup kencang. Aku menatap keluar jendela, mengingat kembali tatapan Hendra dan keluarganya. Tatapan itu, yang dulu selalu penuh dengan penghinaan, kini dipenuhi rasa terkejut dan mungkin penyesalan. "Bu Lia, kemana selanjutnya?" tanya sopirku dengan sopan. Aku menarik napas panjang mencoba menenangkan diri. "Ke rumah, Pak." Mobil mulai melaju pelan, meninggalkan hotel mewah itu.
Tapi pikiranku masih tertahan di sana, memutar ulang momen ketika aku berjalan melewati mereka dengan kepala tegak. Dalam hati, aku merasakan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tapi juga sedikit luka lama yang kembali mengintip dari balik pintu kenangan. Malam itu, setelah sampai di apartemenku, aku duduk di balkon sambil menikmati segelas teh hangat. Langit malam yang berbintang terasa begitu damai, tapi pikiranku tidak. Aku teringat bagaimana ibunya selalu meremehkanku, bagaimana mereka menganggapku tidak pantas untuk Hendra, dan bagaimana Hendra sendiri akhirnya meninggalkanku dengan begitu mudahnya. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa ku minta. Aku bukan lagi wanita lemah yang mereka kenal, tapi luka itu masih ada. Pengkhianatan itu meninggalkan bekas yang sulit hilang, tidak peduli seberapa sukses aku sekarang. Keesokan harinya aku terkejut ketika sekretarisku masuk ke ruanganku dengan wajah sedikit tegang. "Bu Lia, ada seseorang di lobi yang ingin bertemu Anda." Dia bilang, "Dia mantan suami Anda." Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-katanya. "Hendra?" tanyaku dengan suara pelan. Sekretarisku mengangguk. "Iya, Bu. Apa saya perlu menyuruhnya pergi?" Aku menggelengkan kepala meskipun hatiku bergemuruh. "Tidak. Biarkan dia naik." Beberapa menit kemudian Hendra masuk ke ruanganku. Dia terlihat berbeda dari terakhir kali aku melihatnya di acara kemarin. Tidak ada lagi sikap arogan dalam dirinya. Wajahnya penuh dengan keraguan dan mungkin sedikit rasa bersalah. "Lia," katanya pelan, seperti seorang pria yang tahu bahwa dia tidak punya hak lagi untuk memanggil namaku seperti itu. Aku hanya menatapnya tanpa ekspresi, menunggu dia melanjutkan. "Maafkan aku," katanya akhirnya. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, tapi aku ingin meminta maaf. Untuk semua yang pernah aku lakukan, untuk semua luka yang aku tinggalkan." Aku tetap diam, membiarkan dia berbicara. Aku melihatmu tadi malam, dan aku sadar betapa bodohnya aku. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Aku tidak pantas untukmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal, Lia. Sangat menyesal." Kata-katanya membuat dadaku terasa sesak. Aku sudah lama menunggu momen ini, tapi ketika akhirnya datang aku merasa hampa. "Hendra," kataku akhirnya, suaraku tenang tapi penuh dengan emosi yang kutahan selama bertahun-tahun. 10 tahun aku bertahan. 10 tahun aku mencoba mencintaimu, meskipun aku dihina, direndahkan, bahkan oleh keluargamu sendiri. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu menyerah. Kamu meninggalkanku ketika aku sedang berada di titik terendahku. Dia menunduk, tidak bisa membalas. "Tapi tahukah kamu, itu adalah keputusan terbaik yang pernah kamu buat untukku. Karena tanpamu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Tanpamu, aku menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih berharga daripada yang pernah kamu bayangkan." Hendra mengangkat wajahnya, matanya memohon. "Aku tahu aku salah, Lia. Aku tahu aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi aku hanya ingin kesempatan untuk meminta maaf." Aku menghela napas, berusaha menenangkan diriku. "Hendra, aku memaafkanmu, tapi memaafkan bukan berarti aku akan kembali ke masa lalu. Aku telah melangkah jauh dari sana, dan aku tidak akan pernah kembali." Dia terlihat hancur, tapi aku tidak merasa bersalah. Ini adalah kebenaran yang harus dia dengar. Ketika dia akhirnya pergi, aku merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundakku. Aku menatap keluar jendela, ke kota yang penuh dengan cahaya. Ini adalah hidupku sekarang, hidup yang kubangun sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar bebas. Setelah Hendra pergi, aku duduk termenung di ruang kerjaku. Pertemuan itu menyisakan perasaan aneh, campuran antara lega dan hampa. Lega karena aku akhirnya bisa mengatakan apa yang selama ini terpendam, tapi hampa karena semua itu mengingatkanku pada luka yang sudah kuusahakan untuk sembuhkan. Namun aku tidak punya waktu untuk terlalu larut. Pekerjaan menantiku, dan aku tahu bahwa inilah yang telah membuatku bertahan selama ini. Setiap proyek yang kuselesaikan, setiap keberhasilan yang kucapai, adalah bukti bahwa aku lebih kuat dari yang pernah mereka kira. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, sebuah kabar mengejutkan datang kepadaku.
Salah satu rekan bisnis mengajakku untuk menghadiri acara gala amal besar di kota. Awalnya aku ragu untuk datang, tetapi ketika mendengar bahwa keluarga Hendra juga akan menjadi salah satu sponsor utama, aku tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku benar-benar telah melampaui masa laluku. Hari itu, aku mengenakan gaun putih panjang dengan detail yang elegan, rambutku ditata rapi, dan riasanku sempurna. Aku turun dari mobilku dengan tenang, diiringi oleh para bodyguard yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupanku. Di dalam ballroom yang megah, aku melihat mereka, Hendra, ibunya, dan keluarganya. Wajah mereka membeku saat melihatku masuk. Ibunya, yang dulu sering mencemoohku, terlihat kehilangan kata-kata. Aku hanya melangkah dengan tenang, menyapa beberapa tamu penting, lalu mengambil tempat dudukku di salah satu meja utama. Acara itu berjalan lancar hingga tiba saatnya lelang amal. Aku mengangkat tangan untuk ikut serta ketika sebuah lukisan indah dilelang. Harga terus naik, tapi aku tidak mundur. Ketika akhirnya aku memenangkan lelang dengan angka yang mencengangkan, seluruh ruangan memberiku tepuk tangan meriah. Dari sudut mataku, aku melihat Hendra dan keluarganya saling berbisik dengan ekspresi tidak percaya. Setelah acara selesai, seorang wartawan mendekatiku untuk wawancara. Dia bertanya tentang donasi yang kuberikan malam itu dan tentang kesuksesanku. Dengan senyum lembut, aku menjawab, "Hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi tantangan itulah yang membentuk kita. Saya tidak akan menjadi seperti sekarang jika saya tidak pernah jatuh dan bangkit kembali." Kata-kataku itu sengaja kurancang untuk menusuk tanpa terlihat agresif. Aku tahu mereka mendengarnya dan itu cukup bagiku. Namun, kejutan sebenarnya datang ketika ibunya mendatangiku setelah acara. Wajahnya tidak lagi sombong seperti dulu. Ada kerendahan hati yang tidak pernah kulihat sebelumnya. "Lia," katanya pelan. Suaranya bergetar. Aku ingin minta maaf. Aku tahu aku banyak berbuat salah padamu dulu." Aku memandangnya, mencoba menahan berbagai emosi yang muncul. Ini adalah wanita yang dulu sering meremehkanku, menghina masakanku, dan bahkan menyalahkanku atas semua yang salah dalam hidupnya. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu, kataku akhirnya. Suaraku tenang tapi tegas. "Tapi aku memaafkanmu, Bu. Karena memaafkan bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin membawa dendam itu selamanya." Air mata mengalir di pipinya. "Kamu benar-benar wanita yang kuat, Lia. Aku menyesal telah meremehkanmu." Aku tersenyum tipis, lalu pergi meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil, aku menghela napas panjang. Permintaan maaf itu tidak mengubah masa lalu, tapi itu memberiku penutup yang kubutuhkan. Kini aku tahu, hidupku sepenuhnya adalah milikku. Aku tidak perlu membuktikan apapun lagi kepada siapapun. Aku telah menang. Bukan karena aku kaya atau sukses, tetapi karena aku telah berdamai dengan diriku sendiri. Malam itu, setelah meninggalkan acara gala, aku tidak langsung pulang. Sopirku menyarankan untuk melewati jalanan kota yang sedikit lebih tenang. Lampu-lampu kota yang berkelip di kejauhan memberiku rasa damai yang aneh. Namun, di balik ketenangan itu, pikiranku masih berputar-putar. Aku teringat wajah Ibu Hendra saat meminta maaf tadi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Wanita itu, yang dulu selalu merasa superior, kini mengakui kesalahannya. Tapi meski permintaan maaf itu tulus, aku sadar luka yang kuterima selama bertahun-tahun tidak bisa begitu saja sembuh hanya karena kata-kata. Setelah beberapa saat merenung, aku berkata kepada sopirku, "Pak Andi, bawa saya ke kampung tempat ibu saya dulu tinggal." Dia menoleh sebentar, terkejut, tapi segera mengangguk. "Baik, Bu Lia. Aku ingin melihat tempat di mana semua perjuangan ini dimulai." Rumah kecil di kampung itu selalu menjadi pengingat bagiku akan kerja keras ibuku, yang tanpa kenal lelah membesarkan aku sendirian. Saat tiba di sana, suasana terasa begitu berbeda. Rumah itu sudah lama aku renovasi dan jadikan lebih layak untuk ditempati. Meskipun ibu kini tinggal bersamaku di apartemen. Aku turun dari mobil ditemani oleh salah satu bodyguardku. Malam itu udara dingin menyapu kulitku, membawa aroma kenangan yang begitu kuat.
Aku melangkah masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu yang kini kosong. Dari sini aku teringat masa kecilku, bagaimana ibu selalu duduk di kursi itu, menjahit pakaian orang demi mendapatkan uang tambahan. Bagaimana aku kecil sering membantu membereskan kain sambil mendengar nasihatnya tentang kerja keras dan kesabaran. "Lia, kamu harus jadi wanita yang kuat," kata-kata ibuku kembali terngiang di telingaku. "Hidup tidak akan selalu adil, tapi kamu harus tetap percaya pada dirimu sendiri." Aku menghela napas panjang, menyadari betapa benar kata-katanya. Keesokan harinya, aku kembali ke kantor. Jadwal kerjaku semakin padat karena proyek-proyek baru terus berdatangan. Namun, di tengah kesibukan itu, aku menerima kabar tak terduga. Seorang staf memberitahuku bahwa salah satu properti keluarga Hendra yang dulu pernah menjadi simbol kesombongan mereka, kini sedang dijual. Mereka tampaknya mengalami kesulitan finansial, dan properti itu adalah salah satu aset terakhir yang mereka miliki. Awalnya aku ragu untuk terlibat, tapi bagian diriku yang ingin menutup bab ini dengan caraku sendiri, akhirnya mendorongku untuk mengambil langkah yang berani. Aku menghubungi agen properti yang mengurus penjualan itu. Dalam waktu singkat, aku berhasil mengamankan kesepakatan untuk membeli properti tersebut. Itu adalah rumah besar tempat aku dulu tinggal bersama Hendra. Tempat di mana aku menghadapi penghinaan demi penghinaan. Ketika proses pembelian selesai, aku memutuskan untuk mengunjungi rumah itu sekali lagi. Kali ini bukan sebagai seorang menantu yang terhina, tapi sebagai pemiliknya. Saat aku tiba di sana, aku melihat Hendra dan ibunya berdiri di halaman, tampak bingung. Mereka tidak tahu bahwa aku adalah pembeli baru properti itu. Ketika aku keluar dari mobil, wajah mereka berubah drastis. "Lia," bisik Hendra, suaranya hampir tidak terdengar. Aku berjalan mendekati mereka dengan langkah tenang, senyum tipis di wajahku. "Tuan Hendra, Bu Retno, saya rasa sekarang rumah ini milik saya." Mereka hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata-kata. Ibunya terlihat ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya menundukkan kepala. "Jangan khawatir," kataku sambil menatap langsung ke mata mereka. "Saya tidak akan mengusir kalian begitu saja. Saya memberikan waktu 1 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Itu sudah lebih dari cukup, bukan?" Hendra mencoba membuka mulut untuk membantah, tetapi aku menghentikannya dengan lambaian tangan. "Aku rasa kita sudah tidak perlu memperpanjang ini, Hendra. Kamu membuat pilihanmu dulu, dan aku membuat pilihanku sekarang. Ini hanya hasil dari apa yang kita tanam." Ketika aku pergi meninggalkan mereka, ada perasaan lega yang begitu besar. Ini bukan tentang balas dendam. Ini adalah penutup bagi bab dalam hidupku yang selama ini terus menghantuiku. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar bahwa Hendra dan keluarganya pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Hidup mereka jauh dari kemewahan yang dulu mereka nikmati. Tapi aku tidak ingin terlalu memikirkan mereka lagi. Fokusku adalah pada hidupku sendiri dan bagaimana aku bisa terus berkembang. Aku sadar perjalanan ini adalah milikku. Dan meskipun masa lalu penuh dengan luka, itu juga menjadi bagian dari kekuatan yang membentukku hari ini. Sebulan berlalu sejak aku membeli rumah besar itu. Kabar mengenai keluarga Hendra yang kini tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota menyebar di lingkaran sosial mereka. Aku tidak bermaksud menciptakan drama, tapi entah bagaimana, cerita tentang perubahan nasib mereka menjadi bahan perbincangan. Namun, drama baru segera muncul. Suatu pagi, sekretarisku mengetuk pintu ruanganku dengan wajah sedikit tegang. "Bu Lia, maaf mengganggu," katanya. "Ada seorang wanita bernama Bu Retno yang ingin bertemu. Dia bilang ini penting." Aku berhenti mengetik. "Ibunya Hendra?" tanyaku memastikan. Sekretarisku mengangguk. Aku menarik napas panjang. Bagian dari diriku ingin menolak, tapi rasa penasaran akhirnya menang. "Bawa dia masuk," kataku sambil berusaha menjaga ketenangan. Beberapa saat kemudian, Bu Retno masuk ke ruanganku. Penampilannya jauh berbeda dari sosok yang ku kenal dulu. Dia tampak lebih tua dengan wajah yang menunjukkan kelelahan. Ketika dia duduk di kursi di depanku, aku bisa merasakan beban yang dia bawa. "Lia," katanya pelan, tanpa basa-basi.
Aku tahu aku tidak pantas ada di sini, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tetap diam, menunggu dia melanjutkan. Kami sedang kesulitan, katanya, suaranya gemetar. Hendra kehilangan pekerjaannya dan aku tidak tahu harus bagaimana. Rumah yang kami tinggali sekarang hampir tidak layak. Aku menatapnya dengan tenang. Dulu dia adalah wanita yang selalu memandangku rendah. Kini dia duduk di depanku memohon. Lia, aku tahu aku telah berbuat salah padamu. Banyak sekali salahku. Tapi aku seorang ibu. Dan aku hanya ingin membantu keluargaku. Tolonglah kami, Lia. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan emosi yang berkecamuk. Bu Retno, kataku akhirnya, suaraku tenang tapi penuh makna. Saya menghormati keberanian Anda untuk datang ke sini. Tapi izinkan saya mengingatkan sesuatu. Ketika saya berada di posisi yang sulit, Anda tidak hanya meninggalkan saya, tapi juga memperlakukan saya seperti tidak berarti apa-apa. Sekarang, Anda meminta bantuan saya. Dia menundukkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tahu, Lia. Aku tahu aku tidak pantas meminta ini. Tapi aku tidak tahu harus kemana lagi. Hendra tidak mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Dan suamiku, dia sudah tidak peduli lagi. Kata-katanya membuatku merenung sejenak. Sebagai manusia, aku ingin bersikap adil. Tapi sebagai seseorang yang pernah terluka begitu dalam oleh mereka, aku tidak bisa begitu saja melupakan semua yang terjadi. Bu Retno, kataku akhirnya. Saya akan membantu Anda, tapi dengan syarat. Ini bukan tentang balas dendam, tapi saya ingin Anda dan keluarga Anda belajar sesuatu dari semua ini. Dia mengangguk dengan penuh harap. Apapun, Lia, apapun yang kamu minta. Saya akan memberikan pekerjaan untuk Hendra di salah satu perusahaan afiliasi saya. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga Anda. Tapi ini tidak gratis. Dia harus bekerja keras, dan dia tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa. Mata Bu Retno melebar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Saya juga akan membantu Anda mencari tempat tinggal yang lebih layak, lanjutku. Tapi setelah itu, Anda harus berdiri di atas kaki Anda sendiri. Saya tidak akan terus-menerus membantu jika Anda tidak berusaha. Dia menangis, berterima kasih berulang kali. Tapi di balik itu, aku tahu bahwa ini bukan tentang mereka. Ini tentang diriku sendiri. Memberikan bantuan ini adalah caraku untuk menutup bab yang penuh luka dalam hidupku, tanpa membawa dendam ke depan. Ketika Bu Retno pergi, aku merasa lega, tapi juga sedikit gelisah. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Aku tahu akan ada konsekuensi dari pilihanku. Dan benar saja, konflik baru segera muncul. Beberapa hari kemudian, aku menerima panggilan telepon dari Hendra. Lia, apa maksudmu memberikan pekerjaan itu? Suaranya terdengar marah. Kamu pikir aku tidak mampu mencari pekerjaan sendiri? Aku tersenyum sinis mendengar nada sombongnya yang masih tersisa. Hendra, aku hanya memberikan kesempatan. Jika kamu merasa tidak butuh, kamu bebas untuk menolaknya. Dia terdiam sejenak sebelum menjawab. Aku akan menerima pekerjaan itu. Tapi aku tidak melakukannya untukmu. Aku hanya mengangguk, meskipun dia tidak bisa melihatnya. Baiklah, jangan kecewakan ibumu, Hendra. Panggilan itu berakhir, tapi aku tahu cerita ini belum selesai. Seminggu berlalu setelah percakapan terakhir dengan Hendra, dan aku mulai merasakan ketegangan yang tak terhindarkan. Meskipun aku sudah memberikan mereka kesempatan, aku tahu bahwa ini adalah ujian bagi mereka, dan juga bagi diriku sendiri. Setiap kali aku melihat Bu Retno, ada rasa tidak nyaman yang muncul. Seolah-olah aku hanya dijadikan alat untuk menyelamatkan mereka dari kehancuran mereka sendiri. Tapi di sisi lain, aku tahu ini adalah keputusan yang harus aku ambil, demi menjaga harga diriku. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan cemas. Proyek besar yang aku kerjakan selama berbulan-bulan akhirnya mencapai tahap final. Tetapi perasaan itu tidak mengalahkan rasa khawatir yang mendalam terhadap Hendra. Aku tahu meskipun dia bekerja keras ada sesuatu yang salah. Aku bisa merasakannya. Keluarga itu tak akan begitu saja berubah hanya karena sedikit bantuan. Pukul 3 sore, aku menerima pesan dari Bu Retno. Lia, kita perlu bicara, Hendra. Dia hampir terlibat dalam masalah besar.
Jantungku langsung berdegup kencang. Aku menekan tombol panggilan tanpa berpikir panjang. Bu Retno, apa maksudnya? Dia mencoba untuk memanipulasi klien penting di perusahaan tempat kamu memberinya pekerjaan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Lia. Jawab Bu Retno dengan suara yang terdengar putus asa. Aku terdiam beberapa detik, mencerna kata-katanya. Dia mencoba menipu klien. Ya, dia kira aku tidak tahu, tapi aku mendengarnya. Hendra ingin mencoba jalan pintas dan menggunakan cara-cara curang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Aku takut kalau ini akan merusak semuanya. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekitarku. Aku sudah memberikan mereka kesempatan. Aku sudah mencoba untuk membantu. Tapi kenyataannya, Hendra tetaplah Hendra. Pria yang dulu meninggalkanku dengan begitu mudah. Kini, aku bisa merasakan bagaimana tindakan ceroboh dan egoisnya kembali menghancurkan segalanya. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar dan bergegas menuju perusahaan tempat Hendra bekerja. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Ini adalah kesalahan yang harus segera diselesaikan, dan aku tahu hanya ada satu cara untuk melakukannya. Sesampainya di sana, aku langsung masuk ke ruang direktur. Aku memanggil kepala HRD untuk menemui aku segera. Beberapa menit kemudian, aku bertemu dengan kepala bagian yang bertanggung jawab atas seluruh karyawan. Lia, ada apa? Tanyanya dengan wajah terkejut melihatku datang begitu mendadak. Ada sesuatu yang harus kita bahas tentang Hendra, kataku tanpa basa-basi. Dia mencoba menipu klien kita. Aku ingin kamu segera melakukan tindakan. Raut wajahnya berubah serius. Apa? Kami tidak tahu tentang ini. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Pastikan dia diberhentikan segera. Dia tidak membantah dan segera menghubungi pihak terkait untuk memulai proses pengusulan pemecatan. Namun, sebelum semuanya selesai, aku mendapat pesan lain. Pesan dari Hendra yang meminta untuk bertemu denganku. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Aku tahu ini adalah titik puncak dari semua yang sudah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Dengan perasaan berat, aku pergi menemui Hendra di sebuah kafe yang sering kami kunjungi saat masih bersama. Wajahnya tampak lelah, dengan ekspresi yang tidak biasa, seolah ia tahu bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Hendra, kataku dengan suara yang tegas, mencoba mengendalikan amarah yang memuncak. Aku sudah mendengar semuanya. Dia menatapku dengan penuh kebingungan dan penyesalan. Lia, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di titik ini. Aku membuat kesalahan besar. Kesalahan besar? Hendra, kamu mencoba merusak orang lain untuk keuntungan pribadimu. Itu bukan kesalahan besar, itu pengkhianatan. Suaraku semakin keras, penuh dengan kemarahan yang selama ini terpendam. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatapku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku masih bisa berhasil, tanpa bantuan siapapun. Berhasil? Dengan cara curang? Aku tertawa pahit. Tidak, Hendra, itu bukan berhasil. Itu hanya cara untuk lari dari kenyataan. Kamu sudah cukup merusak semuanya. Kamu meninggalkanku, kamu merendahkan diriku, dan kini kamu mencoba untuk merusak orang lain. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia mengangkat wajahnya, mencoba menjelaskan, tapi aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Pekerjaanmu sudah selesai. Kamu akan dipecat dalam beberapa jam ke depan, dan kamu tidak punya tempat untuk kembali. Jangan datang lagi ke hidupku, Hendra. Semua yang kamu lakukan selama ini hanya membuatmu lebih jauh dari apa yang seharusnya kamu capai. Aku berdiri dan meninggalkan meja itu tanpa menoleh. Setiap langkahku terasa berat, tapi hatiku tahu ini adalah keputusan yang benar. Setibanya di mobil, aku merasa beban itu sedikit demi sedikit menghilang. Mungkin aku telah kehilangan segalanya, termasuk cintaku pada Hendra, tapi aku akhirnya menemukan kekuatanku sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menghalangiku. Ketika malam tiba, aku menatap langit kota yang gemerlap. Aku sudah melewati begitu banyak hal dalam hidupku. Pengkhianatan, rasa sakit, dan kehilangan. Tetapi sekarang, aku tahu bahwa aku lebih dari sekadar seorang istri yang dihina. Aku adalah wanita yang mampu berdiri dengan kaki sendiri, menuntun hidupku ke arah yang baru dan lebih baik.
Hendra, ibunya, dan seluruh keluarganya mungkin merasa terpuruk sekarang, tapi aku tidak bisa lagi memikirkan mereka. Aku telah membangun hidupku, dan kini aku lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapi apapun yang datang ke depanku. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhirku dengan Hendra. Aku kembali fokus pada hidupku, pada setiap langkah yang kuambil untuk membangun masa depan yang lebih baik. Tidak ada lagi beban rasa takut atau kekhawatiran tentang masa lalu. Aku telah melewatinya. Meski terkadang aku merasakan kesendirian yang tajam, aku tahu bahwa setiap kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal diriku lebih dalam. Suatu pagi yang cerah, aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang selalu membuatku merasa damai, taman kecil yang terletak di dekat rumahku. Aku duduk di bangku kayu, menikmati angin pagi yang menyegarkan. Semua kenangan tentang perjuanganku, tentang masa lalu yang penuh dengan kebencian dan penghinaan, terasa semakin jauh. Tidak ada lagi ruang untuk penyesalan atau dendam. Aku sudah melangkah maju. Tiba-tiba aku menerima telepon dari Bu Retno. Saat aku mengangkatnya, suaranya terdengar berbeda. Lebih lembut, lebih bijaksana. "Lia," katanya dengan nada penuh rasa syukur. "Aku ingin mengucapkan terima kasih." Hendra mulai berubah. Dia akhirnya menyadari betapa salah yang dia lakukan. Kami ingin mulai memperbaiki semuanya, dan aku tahu itu tidak akan mudah. Aku terdiam, merenungkan kata-katanya. Ini bukanlah cerita yang aku harapkan, tapi ini adalah awal yang baru bagi mereka. Awal yang penuh dengan harapan untuk perubahan. Bu Retno, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Tapi perubahan itu harus dimulai dari dalam diri mereka sendiri. Jika Hendra benar-benar ingin memperbaiki dirinya, dia harus mulai dengan bertanggung jawab atas segala hal yang telah dia lakukan. Dan yang paling penting, dia harus menghargai orang-orang di sekitarnya. "Aku akan mengingat itu, Lia." "Terima kasih sudah memberi kami kesempatan," jawabnya. Suaranya penuh penyesalan. Aku tersenyum kecil. "Tidak perlu berterima kasih, Bu Retno. Saya hanya memberikan kesempatan yang kalian perlukan. Selebihnya adalah usaha kalian sendiri. Yang terpenting, jangan pernah menyerah untuk berubah. Tak ada yang terlambat." Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam sejenak, memikirkan segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupku. Ada perasaan lega, tapi juga haru yang mendalam. Aku merasa di akhir perjalanan ini, aku akhirnya menemukan kedamaian dalam diriku sendiri. Aku tidak pernah bisa mengubah masa lalu, tidak bisa menghapus luka atau kata-kata yang pernah diucapkan. Tetapi aku telah belajar satu hal yang sangat penting, bahwa hidup ini tidak selalu tentang apa yang orang lain lakukan terhadap kita, tetapi bagaimana kita meresponsnya. Bahwa kekuatan sejati datang dari dalam diri, dari kemampuan kita untuk bangkit meski dunia terasa menekan. Dalam perjalanan hidup, kita semua pasti menghadapi rintangan, kesulitan, dan ketidakadilan. Namun, jika kita bisa belajar dari setiap kesalahan dan menghargai setiap momen, kita akan menemukan kekuatan untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Tidak ada yang salah dengan memaafkan, tetapi yang lebih penting adalah memaafkan diri kita sendiri. Itu adalah langkah pertama untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Dengan perasaan damai dan penuh syukur, aku berdiri dan melangkah keluar dari taman, menuju masa depan yang penuh kemungkinan. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang, dan aku siap untuk menghadapinya dengan penuh harapan. Nasihatku untuk kita semua, jangan pernah biarkan masa lalu menentukan siapa diri kita sekarang. Kita punya kendali penuh atas pilihan yang kita buat, dan kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Meskipun kita harus memulai dari awal. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah kemenangan besar. Jangan biarkan apapun menghentikanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Terima kasih sudah membaca kisah ini. Semoga kisah ini memberi inspirasi dan kekuatan untuk terus maju. Ingatlah, hidup adalah tentang perjalanan, dan kita semua layak untuk meraih kebahagiaan. Semoga kamu selalu diberkahi dengan kebahagiaan, kedamaian, dan kekuatan dalam setiap langkahmu. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.